Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Walaupun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, sehingga kita bisa belajar dengan nyaman, kita bisa belajar dengan baik, kita bisa belajar dengan bahagia walaupun kita berada di rumah. Nah, hari ini Ibu akan menemani kalian dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 9. Nah, masih kenal kan dengan Ibu? Kenalin dulu ya, Ibu Ratna Febrianti SPD. Di sini Ibu akan membahas tentang materi bab 3 kelas 9 yang berjudul Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada yang sudah pernah tahu belum tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ataupun sudah pernah baca-baca di buku, baca di koran, baca di internet, ataupun media pembelajaran lainnya dan sumber belajar lainnya. Ada yang sudah tahu belum? Baik yang sudah tahu ataupun yang belum tahu, ayo kita belajar bersama supaya kita bisa lebih paham lagi tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, Ibu akan bahas tentang hakikat dan teori kedaulatan. Apa sih kedaulatan itu? Ada yang tahu? Nah, kedaulatan sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Dalam bahasa Inggris, kedaulatan disamakan dengan kata sovereignty. Dalam bahasa Latin, kedaulatan diartikan sebagai supremus, artinya yang tertinggi. Kedaulatan dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang tertinggi dari suatu kekuasaan politik. Ada banyak sekali pengertian kedaulatan menurut para ahli. Salah satunya yaitu Jane Bodin. Jane Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, jadi diingat ya, kata-kata kuncinya pengertian kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tertinggi, kekuasaan yang paling tinggi di suatu negara. Itu adalah kedaulatan. Nah, negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan. Ini disebut dengan kedaulatan ke dalam. Kedaulatan sendiri selain kedaulatan ke dalam, ada juga kedaulatan keluar. Nah, kalau kedaulatan keluar, yaitu suatu negara memiliki kekuasaan untuk mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan bagaimana dia untuk berdiplomasi atau melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain. Itu disebut dengan kedaulatan keluar. Sekarang kita kembali lagi ke kedaulatan ke dalam ya. Nah, kalau kedaulatan ke dalam kan tadi kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur semua masyarakatnya, mengatur semua kekayaan alam yang ada di negaranya supaya dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, kedaulatan ke dalam di Indonesia itu contohnya termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan ke dalam ini disesuaikan dengan tujuan negara Republik Indonesia. Masih ingat nggak tujuan negara Republik Indonesia ada di mana? Ayo, ingat kembali. Nah, tujuan negara Republik Indonesia ini ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara
Contoh kedaulatan keluar di Indonesia antara lain ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dan yang ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Sekarang, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat kedaulatan. Apa aja sih sifat kedaulatan itu? Sifat kedaulatan terdiri dari 4, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Asli, apa sih maksud dari kedaulatan memiliki sifat asli? Maksudnya, kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan yang lain. Yang kedua, kedaulatan bersifat permanen atau abadi, yang artinya pihak yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu adalah negara. Sehingga ketika negara itu masih ada, sepanjang negara itu masih berdiri, maka kekuasaan tetap berada di negara tersebut, bersifat abadi dan permanen. Yang ketiga yaitu tunggal. Maksudnya, di dalam suatu negara tidak ada kekuasaan lain lagi yang berhak menentukan atau membuat undang-undang atau hukum. Dan yang terakhir adalah tidak terbatas, atau bisa juga tidak dapat terbagi-bagi, bahwa kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang atau badan lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Di dalam kedaulatan, kita mengenal berbagai macam teori kedaulatan. Teori kedaulatan itu ada 5. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Dan yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Nah, teori kedaulatan Tuhan ini menurut sejarahnya berkembang pada zaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke-5 sampai abad ke-15. Perkembangan teori ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan agama, yang pada saat itu yaitu agama Kristen, yang kemudian diorganisasi dalam suatu organisasi keagamaan yaitu gereja yang dikepalai seorang paus. Tokoh-tokoh penganut teori kedaulatan Tuhan antara lain Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius. Inti dari teori kedaulatan Tuhan ini beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan, sehingga Tuhan yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Nah, perkembangan dari teori kedaulatan Tuhan ini selama abad pertengahan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang berintikan pemahaman bahwa kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Posisi raja dalam hal ini adalah sangat kuat dan tidak ada yang menandingi pada saat itu. Menurut Marsilius, kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan raja karena raja adalah wakil Tuhan atau semacam diberi amanah dari Tuhan untuk berkuasa atas rakyat dan berhak melakukan apa saja karena menurutnya semua tindakannya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kekuasaan mutlak yang ada pada raja dapat menyebabkan penyelewengan kekuasaan ke dalam suatu tirani. Seperti yang terjadi di Prancis pada masa pemerintahan Raja Louis keempat yang menyatakan negara adalah saya. Pada saat itu, banyak keluarga raja yang berpesta pora di atas kesengsaraan rakyat yang menyebabkan rakyat tidak lagi percaya pada kekuasaan tertinggi yang berada di tangan raja. Yang ketiga, yaitu teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum.
Menurut George Jelnik, munculnya hukum karena adanya negara. Jelnik juga mengatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan dari kemauan negara. Negara adalah satu-satunya sumber hukum. Oleh sebab itu, kekuasaan tertinggi harus dimiliki oleh negara. Nah, tokoh-tokoh yang menganut teori kedaulatan negara itu yaitu Jelnik, Chin Bodin, Hitler, dan Mussolini. Yang keempat, ada teori kedaulatan Tuhan. Berdasarkan teori yang keempat, yaitu teori kedaulatan hukum. Berdasarkan teori kedaulatan hukum, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan yang tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Negara yang menurut teori ini sering disebut res sovereignities, bahwa baik raja, rakyat, maupun negara harus taat serta patuh pada hukum. Siapa yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi. Menurut teori ini, hukum adalah pernyataan penilaian yang terbit dari kesadaran hukum manusia. Hukum merupakan sumber kedaulatan. Kesadaran hukum inilah yang membedakan mana yang adil dan mana yang tidak adil. Teori ini dipakai oleh Indonesia loh, dengan mengubah undang-undang dasarnya dari konsep kedaulatan rakyat yang diwakilkan menjadi kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar. Tokoh yang menurut teori ini adalah Reb, Immanuel Kant, dan Cronenberg. Nah, ini adalah teori kedaulatan yang terakhir, yaitu teori kedaulatan rakyat. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, dalam teori kedaulatan rakyat ini, rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam setiap kehidupannya dan bermasyarakat dan bernegara. Penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat akan terlihat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia menggambarkan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Rakyat adalah orang yang tunduk pada suatu pemerintah negara. Dalam negara ada yang memerintah dan ada juga yang diperintah. Yang memerintah negara disebut pemerintah dan yang diperintah oleh negara disebut rakyat. Oleh karena itu, keberadaan suatu negara sangat ditentukan oleh dukungan rakyat. Istilah rakyat berbeda dengan istilah warga negara, penduduk, bangsa, dan masyarakat. Paham yang menekankan tentang kedaulatan rakyat berkembang mulai abad ke-17 hingga sekarang. Paham ini dipengaruhi oleh teori kedaulatan hukum yang menempatkan rakyat sebagai objek sekaligus subjek dalam negara demokrasi. Pengertian kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan pengertian perjanjian masyarakat dalam pembentukan asal mula negara. Negara terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat disebut juga dengan istilah kontrak sosial. Tokoh penganut paham teori kedaulatan rakyat adalah John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Sekarang kita bahas ya. Kalau menurut John Locke berpendapat bahwa negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat. Sebelum terbentuknya negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan belum ada peraturan. Guna memenuhi kebutuhannya, manusia mengadakan perjanjian membentuk sebuah negara. Jadi, ada dua perjanjian masyarakat, yaitu perjanjian antar individu dengan penguasa. Perjanjian tersebut melahirkan Pactum Subjectionis yang merupakan perjanjian antara rakyat dan pemerintah. Agar para penguasa tidak memiliki hak atau kekuasaan mutlak, perlu diadakannya pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Di dalam kedaulatan rakyat ada prinsip-prinsip demokrasi dalam kekuasaan negara. Rakyat sendiri berfungsi sebagai pemegang kedaulatan negara dan pemerintah sebagai alat yang ditentukan oleh rakyat untuk mengelola negara bagi kepentingan rakyat. Yang kedua, yaitu menurut Montesquieu. Montesquieu menyampaikan ajaran trias politika bahwa kekuasaan dipisahkan menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Sementara kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggar undang-undang. Menurut Montesquieu, ketiga jenis kekuasaan ini harus dipisah satu sama lain. Jadi, lembaga negara yang lain tidak boleh ikut campur dalam urusan lembaga negara lain.
Yang terakhir menurut J.J. Rousseau. J.J. Rousseau menganut teori perjanjian masyarakat, kemudian dianggap sebagai bapak teori kedaulatan rakyat. Menurutnya, negara dibentuk oleh kemauan rakyat. Kemauan rakyat untuk membentuk sebuah negara ini disebut kontrak sosial. Individu secara sukarela dan bebas membuat perjanjian untuk membentuk sebuah negara berdasarkan kepentingan mereka. Negara sebagai organisasi berkewajiban mewujudkan cita-cita atau kemauan rakyat yang kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak sosial yang berwujud konstitusi negara. Rousseau juga menekankan adanya kebebasan dan persamaan. Kedaulatan menunjuk pada gagasan bahwa yang terbaik dalam masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung ataupun demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Adapun demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Menurut kalian nih, berdasarkan tadi yang sudah Ibu jelaskan dari 5 teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat, kira-kira Indonesia pakai teori kedaulatan yang mana ya? Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia ini menganut paham kedaulatan rakyat. Hal ini dibuktikan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Tetapi, selain menganut kedaulatan rakyat, Indonesia juga menganut kedaulatan hukum loh. Hal ini dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang isinya negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara kita bukan negara kekuasaan, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Misalnya nih, peraturan berlalu lintas di jalan raya diatur oleh peraturan lalu lintas. Menebang pohon di hutan diatur oleh peraturan supaya tidak terjadi penggunaan hutan yang berakibat banjir, dan lain-lain. Jadi, teori kedaulatan yang dipakai di Indonesia utamanya adalah paham kedaulatan rakyat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar, tetapi juga Indonesia menganut teori kedaulatan hukum bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hal ini juga sesuai dengan amandemen pasal 1 ayat 2 yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar adalah rakyat. Kok bisa rakyat? Kok bisa ada kata-kata amandemen? Kenapa? Karena dalam rumusan sebelum amandemen atau sebelum perubahan, tadinya kedaulatan rakyat itu dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Tapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Menurut JBJM Thunberg, adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis atau demokratische Rechtsstaat. Adapun berkaitan dengan Indonesia sebagai negara hukum, menurut Jimli Asidiki, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau konstitusional demokrasi mengandung 4 prinsip pokok, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Maknanya bahwa setiap warga negara yang ada di wilayah negara kita berkedudukan sama di dalam hukum. Jika melanggar hukum, siapapun akan mendapat sanksi, bukan? Nah, prinsip yang kedua yaitu adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman, baik itu keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Perbedaan-perbedaan tersebut atau pluralitas yang ada di Indonesia ini bisa menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang kaya. Bagaimana cara untuk menjaga kekayaan itu? Yaitu dengan menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, yaitu adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Dan yang terakhir, prinsipnya adalah adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia yaitu yang pertama, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik atau biasa kita dengar NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang keenam, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar tercantum pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang C, melaksanakan dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami sejumlah fase demokrasi. Apa aja sih fase-fasenya? Yang pertama, demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensil dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden, meskipun kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR. Selama MPR dan DPR belum dibentuk, wewenang kedua lembaga tersebut akan dijalankan oleh presiden dengan nasihat dari KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, pada perkembangan selanjutnya, KNIP ini melalui badan pekerjanya mengajukan petisi kepada pemerintah, yaitu agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada presiden. Pada tanggal 14 November 1945, Presiden Soekarno melantik kabinet parlementer yang pertama dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Dengan dikeluarkannya maklumat presiden tersebut, demokrasi di Indonesia berubah dari demokrasi Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensil menjadi demokrasi parlementer. Kemudian, ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan. Namun, pada praktiknya, dari tahun ke tahun, kecenderungan yang terjadi justru tidak mengarah pada penegakan undang-undang secara benar, melainkan kecenderungan penumpukan kekuasaan di tangan presiden. Dengan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah presiden. Hal yang paling mencolok adalah dikeluarkannya produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kemudian, demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir,
diganti dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Hal yang sangat digaungkan adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kemudian, terakhir adalah demokrasi Pancasila masa reformasi tahun 1998, 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tetapi dengan perbaikan pelaksanaan peraturan-peraturan. Dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Nah, adapun lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, yaitu pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat ini terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Tugas dari MPR ini yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dan sidang paripurna DPR, dan yang lain sebagainya. Yang kedua adalah presiden. Presiden ini adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Tidak pernah mengkhianati negara, mampu secara rohani dan jasmani, dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemerintahan umum. Yang ketiga yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat ini sebagai lembaga legislatif Indonesia atau lembaga pembuat undang-undang. Yang ketiga adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Setelah amandemen UUD NRI tahun 1945, BPK diatur dalam satu bab tersendiri, yaitu bab 8A, 3 pasal dan 7 ayat. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan pengangkatannya diresmikan oleh Presiden. Kemudian ada Mahkamah Agung. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi di Indonesia sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA membawakan beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini pembentukannya dimaksudkan untuk menjaga kemurnian konstitusi atau sebagai the guardian of the constitution. Mahkamah Konstitusi menurut wewenang dalam Undang-Undang Dasar ini mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa pemilu, dan memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Hakim konstitusi terdiri dari 9 orang yang ditetapkan oleh Presiden dari calon yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, DPR, dan Presiden. Kemudian ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, bahwa DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum yang jumlahnya sama untuk setiap provinsi serta jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 anggota DPR. UUD NRI tahun 1945 memberi kewenangan yang terbatas kepada DPR dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kemudian, yang terakhir ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR, sesuai dengan pasal 24B ayat 3. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
Setiap lembaga-lembaga ini memiliki hubungan seperti antara MPR, DPR, dan DPD, kemudian antara DPR, Presiden, DPD, dan Mahkamah Konstitusi, antara lembaga DPD dan BPK, antara lembaga MA dan lembaga negara lainnya, serta lembaga-lembaga lainnya. Jadi, lembaga-lembaga negara ini tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi saling berkolaborasi untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara bersama-sama. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu dan dapat belajar dengan tenang, dapat belajar dengan sehat, walaupun kita berada di rumah, tapi kita tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.